Indonesia memiliki kawasan hutan yang luas. Sebagian besar atau 69,9% luas daratan Indonesia terdiri dari kawasan hutan. Dari luas kawasan hutan tersebut, sekitar 52,2% merupakan areal berhutan dan 47,5% lainnya kawasan yang tidak berhutanan. Untuk mengelolanya secara efisien dan lestari, maka wilayah kawasan hutan tersebut dibagi menjadi unit-unit KPH yang diharapkan mampu memberikan keuntungan bagi pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat secara adil, baik dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sebagai upaya untuk mengelola hutan secara efisien, produktif, dan lestari, KPH memiliki tanggung jawab untuk menyusun rencana dan program dalam melaksanakan operasional teknis dan penatausahaan di bidangnya dalam bentuk sebuah dokumen rencana pengelolaan hutan. Rencana pengelolaan hutan tersebut dibuat oleh KPH terhadap semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun waktu jangka panjang dan jangka pendek, disusun berdasarkan hasil tata hutan dan rencana kehutanan dengan memperhatikan aspirasi, peran serta, dan nilai budaya masyarakat, serta kondisi lingkungan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari. Dokumen rencana pengelolaan hutan tersebut terdiri dari rencana pengelolaan hutan jangka panjang atau RPHJP 10 tahun dan rencana pengelolaan hutan jangka pendek 1 tahun. Dasar hukum dalam penyusunan rencana pengelolaan hutan adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.Setjen-LHK-1/11/2018 tentang tata cara penyusunan, penilaian, dan pengesahan rencana pengelolaan hutan kesatuan, pengelolaan hutan lindung, dan kesatuan pengelolaan hutan produksi. Prinsip dasar penyusunan RPHJP adalah spesifik. Setiap KPH memiliki potensi yang berbeda, sehingga menghasilkan visi, misi, tujuan, dan rencana kegiatan yang berbeda. Terukur. Tujuan, sasaran, dan rencana kegiatan harus terukur dan mempunyai nilai atau kuantitas sehingga dapat dirinci per tahun dan memudahkan evaluasi. Lestari. Fungsi ekologi, fungsi produksi, dan fungsi sosial. Alur proses penyusunan RPHJP dapat dilihat sebagai berikut. Pertama-tama, RPHJP disusun oleh Kadishub Provinsi dengan menugaskan Kepala KPH dan melibatkan UPT KLHK. Kemudian perencanaan tersebut dinilai oleh Direktur KPHP atau tim penilai paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya usulan RPHJP. Serta Kepala KPH wajib melakukan paparan usulan RPHJP. Apabila rancangan perencanaan tersebut mendapat nilai di atas 75, maka RPHJP tersebut akan disahkan oleh Direktur KPHP atas nama Menteri LHK. Dan apabila nilainya belum mencapai angka 75, maka Direktur KPHP menyampaikan materi perbaikan kepada Kepala KPH. Perbaikan dilaksanakan paling lambat 15 hari kerja sejak diterimanya materi perbaikan. Kemudian pengesahan RPHJP hasil perbaikan tersebut paling lambat 15 hari sejak diterimanya hasil perbaikan. Kerangka RPHJPD KPHL atau KPHP adalah sebagai berikut. Sampul, halaman judul, lembar pengesahan, peta situasi, ringkasan eksekutif, kata pengantar, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran peta. Selain itu, dokumen juga berisikan pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan batasan pengertian dan disusunnya RPHJPD. Evaluasi kegiatan tahun sebelumnya. Bab ini hanya disusun untuk RPHJPD kedua sampai dengan ke-10. Berisi antara lain uraian hasil evaluasi kegiatan yang dilaksanakan tahun sebelumnya dan saran atau rekomendasi untuk kegiatan tahun berikutnya. Analisa dan proyeksi.
Bab ini berisi uraian analisa dan proyeksi atau target sebagai arahan rencana pembangunan tahunan KPHL atau KPHP yang ditentukan berdasarkan hasil evaluasi dan dengan mempertimbangkan kondisi terkini. Rencana kegiatan. Bab ini berisi uraian mengenai rencana kegiatan tahunan. Monitoring kegiatan. Bab ini berisi rencana monitoring yang dilakukan untuk masing-masing kegiatan. Penutup. Bab ini terdiri dari beberapa lampiran, yaitu matriks evaluasi tahun sebelumnya, matriks analisa dan proyeksi kegiatan, matriks rencana kegiatan tahunan, matriks rencana tata waktu kegiatan, peta-peta. Lalu, bagaimana cara menyusun RPHJP yang SMART? SMART adalah specific, measurable, attainable, relevant, time-based. Bagaimana cara menetapkan target secara SMART? Pertama, gunakan kata-kata yang spesifik sesuai dengan acuan P.98 pada 15 kegiatan pada bab 5. Kedua, sertakan tujuan yang dapat diukur. Ketiga, tujuan yang ditargetkan dapat dicapai sesuai dengan sumber daya alam dan manusia yang dijelaskan pada bab 2 RPHJP. Keempat, pilih tujuan relevan yang terkait dengan core business dan tujuan pengelolaan yang terdapat pada bab 1 dan bab 3 RPHJP. Kelima, buat tujuan terikat waktu dengan memasukkan kerangka waktu dan informasi tenggat waktu. Dan kegiatan tersebut dapat dituangkan pada contoh tabel di bawah ini. Adapun pembuatan RPHJP memiliki berbagai manfaat, yaitu sebagai panduan dalam kegiatan KPHP, membuka peluang kerjasama dengan para investor, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Hutan lestari, masyarakat sejahtera. Dalam menyusun RPHJP yang baik, antar bab dalam RPHJP harus ada benang merahnya, sehingga ada keberlanjutan dan kepaduan dalam dokumen RPHJP yang disusun. Salam lestari.